Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di ini ya, yaitu buku kimia kelas 10, bab 6 stoikiometri. Nah, topik video kali ini adalah kita mau membahas tentang hukum Gay-Lussac. Ya, bacanya yang seharusnya benar adalah Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Nah, kita mau membahas soal uji pemahaman diri dari nomor 23 sampai dengan nomor 28. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai ya. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu tentang hukum Gay-Lussac ya. Dia bilang bahwa perbandingan volume gas, jadi fokus ke sini ya, ini hukumnya ini khusus tentang gas. Jadi tentang volume gasnya. Gasnya berapa banyak, berapa liter. Ya, volume itu liter. Jadi perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi ya. Jadi ini fokus ke tentang bereaksi. Nah, itu kalau P dan T yang sama. Nah, ingat P itu adalah tekanan. Itu adalah pressure, bahasa Indonesia tekanan, tekanan udara maksudnya. Pada P tekanan udara dan T itu adalah temperature, maksud suhu ya. Dan divisi juga suhu harus dalam Kelvin. Sedangkan di sini tekanan udara ya. Nah, jadi sekali lagi perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi jika diukur pada P dan T yang sama adalah berbanding bulat dan sederhana. Ya, jadi perbandingan volumenya ini angkanya itu cantik, yaitu bulat dan sederhana. Nah, selanjutnya adalah tentang hipotesis Avogadro. Nah, tadi kan hanya dibilang bahwa perbandingannya bulat dan sederhana. Nah, sekarang ada info tambahan lagi, yaitu perbandingannya sesuai dengan perbandingan koefisien reaksi. Oke, nah makanya di video sebelumnya, ya di latihan sebelumnya, kita belajar tentang koefisien reaksi. Kita belajar tentang menyetarakan reaksinya, ya karena koefisiennya sangat penting, itu kita gunakan di bagian perbandingan. Oke, nah jadi supaya lebih jelas kita bahas soal nomor 23 ini ya. Jadi dua peneliti secara terpisah mempelajari reaksi peruraian di nitrogen pentaoksida, artinya N-nya 2 biji, O-nya 5 biji. Ya, menjadi nitrogen dioksida berarti NO2 dan oksigen. Nah, ingat oksigen itu gas ya, gas oksigen adalah O2. Nah, kalau dibilang atom oksigen itu baru O saja. Nah, peneliti pertama menemukan bahwa peruraian 50 ml di nitrogen pentaoksida pada suhu dan tekanan berikut menghasilkan 100 ml nitrogen dioksida pada suhu dan tekanan berikut. Nah, perhatikan ya, suhunya dan tekanannya sama. Oke, nah memenuhi syarat karena P dan T-nya harus sama. Oke, nah jadi informasinya semua pada P dan T yang sama. Oke, jadi saya baru baca dari sampai sini tadi ya, menghasilkan 100 ml nitrogen dioksida dan 25 ml oksigen. Oke, nah jadi sampai ke sini infonya itu kita bisa tulis, yaitu N2O5 menjadi NO2 tambah O2, ya. Nah, angkanya adalah 50 ml, kemudian 100 ml di sini, dan 25 ml di sini. Oke, nah ini adalah volume gasnya. Nah, kalau kita sederhanakan, perbandingannya menjadi semuanya dibagi 25 ya. 50 bagi 25 jadinya 2. 100 bagi 25 jadinya 4. 25 bagi 25 jadinya 1. Nah, berarti perbandingan volumenya itu bulat dan sederhana ya. Angkanya kan cantik, bulat semua dan sederhana. Maka sesuai dengan hukum Gay-Lussac. Oke, nah kita masuk ke data yang kedua ya. Peneliti kedua menemukan bahwa peruraian 30 ml nitrogen tetraoksida. Nah, ini adalah NO4. Oke, datanya 30 ml ya. Ini liter, kemudian menghasilkan nitrogen dioksida 60 ml. Kita tulis di sini ya, nitrogen dioksida adalah NO2 dan juga 15 ml oksigen. Nah, perhatikan. Ini suhu dan tekanannya
Kemudian yang ini suhu dan tekanannya, dan juga yang ini suhu dan tekanannya semuanya harus sama. Oke, sesuai dengan syaratnya ya, bahwa suhu dan tekanannya harus sama, baru kita bisa bandingkan. Nah, jadi kita lihat angkanya 30 ml, 60 ml, 15 ml, semuanya kita bisa bagi dengan 15. Ya, maka yang ini jadi 2, yang ini jadi 4, yang ini. Dan perbandingannya bulat lagi ya, bulat dan sederhana. Maka kedua percobaan ini memenuhi, memenuhi ya, jawabannya ya, memenuhi hukum perbandingan volume. Yaitu sama artinya dengan hukum Gay-Lussac. Oke? Intinya adalah perbandingan volumenya itu pasti bulat dan sederhana. Ya. Lanjut untuk soal nomor 24. Sebanyak 1 liter nitrogen, yaitu N2 ya, pada suhu dan tekanan tertentu tepat bereaksi dengan 2 liter oksigen O2 pada suhu dan tekanan yang sama membentuk 1 liter gas X. Ditanya rumus molekul dari gas itu. Jadi kita tuliskan saja reaksinya. Kita tahu ada N2 ditambah dengan O2 menghasilkan X. Nah, karena ini ada N, ini ada O, maka gasnya itu pasti N sesuatu dan O sesuatu. Dia terdiri dari nitrogen dan oksigen. Nah, lalu kita masukkan datanya, yaitu ini 1 liter ya. Ini kemudian O-nya 2 liter dan gas X-nya adalah 1 liter. Oke, nah lalu kita kan sudah tahu ya bahwa perbandingan volumenya itu adalah perbandingan koefisien. Jadi di sini volumenya 1 liter, 2 liter, 1 liter. Itu sama artinya dengan koefisiennya di sini 1, di sini 2, dan di sini 1. Oke, nah lalu karena kita tahu ini semua reaksi harus setara, maka sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama. Jadi kita pertama-tama cocokkan yang N dulu ya. Jadi N di kiri 2 biji, sedangkan yang di kanan 1 kali A. Berarti ketahuan A-nya 2. Lalu kita cocokkan yang O. Sebelah kiri O-nya 2 kali 2, ya 4. Sebelah kanan O-nya adalah 1 kali B. Berarti ketahuan B-nya 4. Nah, maka kita sudah langsung tahu X-nya itu kan NaOB. Berarti N2O4. Oke, maka rumus molekul dari gas itu adalah ini jawabannya. Kita menggunakan ketentuan bahwa perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Oke, nah untuk nomor 25. Pada peruraian sempurna 10 ml suatu oksida nitrogen ya. Jadi ada NXOY, kita nggak tahu N-nya berapa biji, O-nya berapa biji. Yang berupa gas dihasilkan 20 ml nitrogen dioksida, ini NO2 ya, dan 5 ml oksigen ini. Ditanya rumus molekul dari oksida itu. Cara kerjanya sama aja sih dengan 24 tadi. Berarti kita tulis dulu reaksinya ya, NXOY menghasilkan NO2 dan O2. Nah, masukkan volumenya NXOY 10 mili. Kita tulis di sini 10 mili. NO2, nah 20 mili kita tulis di sini. Kemudian oksigennya 5 mili kita tulis di sini. Ya, nah, semuanya kita bagi dengan 5 supaya sederhana, maka dapat 2 banding 4 banding 1. Nah, lalu seperti biasa, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volumenya. Maka kita tahu koefisiennya pasti 2 sesuai dengan ini. Koefisiennya pasti 4 sesuai dengan ini. Dan ini koefisiennya pasti 1 sesuai dengan ini. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal cocokkan saja kiri dan kanan. Nah, untuk yang N, kirinya adalah 2X, kanannya 4. Ketahuan X-nya 2. Nah, untuk yang O, nya 2 kali Y. Ya. Nah, yang kanan 2 kali 4 dan 1 kali 2. Jadinya 10. Maka ketahuan Y-nya 5. Oke, jadi ketahuan lagi NXOY-nya adalah N2O5. Nah, jawaban akhir. Oke, semoga jelas ya sampai dengan 25 ini. Selanjutnya nomor 26. Pada pembakaran sempurna 5 liter gas CXHY dihabiskan 15 liter oksigen dan dihasilkan 10 liter karbon dioksida. Oke, reaksinya sudah dikasih, tapi hati-hati belum setara. Nah, ditanya rumus molekul dari CXHY itu. Cara kerjanya sama aja dengan yang nomor 24 dan nomor 25. Sampai dengan 20. Nah, cara kerjanya sama. Kita tulis reaksinya lalu kita masukkan data yang ada. Ini CXHY 5 liter, kita tulis ini.
Oksigennya 15 liter kita tulis di sini, sedangkan karbon dioksidanya 10 liter kita. Nah, untuk yang H2O kita tidak tahu ya, jadi kita abaikan dulu. Lalu semuanya kita bagi dengan 5 supaya sederhana. 1, 3, dan 2. Ya, maka kita bisa tulis reaksinya ini sebagai koefisien. 1 dan 2, 1, 3, 2. Ya, nah yang sebelah sini koefisiennya kita belum tahu, maka kita tulis sebagai D aja. Ya, nah lalu kita cocokkan yang sebelah kiri. C-nya ada X biji. Yang kanan C-nya 2 biji. Oke, berarti langsung ketahuan X-nya 2 ya. Nah, lalu kita jangan kerjakan yang H dulu, karena H kita tidak tahu. Ya, kita kerjakan yang O dulu. Ya, yang O di kiri ada 3 kali 2, yang kanan 2 kali 2, dan B dikali 1. Nah, ketahuan nih, 2. Baru sekarang kita kerjakan yang H. Yang H di kiri 1 kali Y. Nah, yang kanan H-nya D kali 2. Tadi kan sudah tahu D-nya 2. 2 kali 2 berarti 4. Sehingga ketahuan CXHY adalah X-nya 2, nya 4. Maka C2H4 itulah jawaban akhir. Nah, untuk nomor 27, amonia NH3 dibuat dari reaksi gas nitrogen dengan gas hidrogen menurut persamaan berikut. N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, dan soalnya baik hati ya, dia sudah kasih reaksi yang sudah setara karena dia sudah kasih koefisien. Oke. Nah, ditanya berapa volume gas nitrogen, berarti tanya ya. Dan juga hidrogen ini ditanya berapa volumenya, tapi ini dikasih tahu 100 liter. Oke? Nah, kalau dikasih salah satu, ya ditanya yang lainnya, maka kita menggunakan rumus. Oke, karena perbandingan volume itu kan sama dengan perbandingan koefisien. Jadi volume yang ditanya itu sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali volume yang diketahui. Ya, rumus ini jangan lupa ya, harus ingat terus. Yang ditanya sama dengan yang koefisien ditanya per koefisien yang diketahui kali dengan yang diketahui. Jadi, untuk soal ini diketahuinya. Oke, nah lalu kalau kita misalkan mau urus yang N2, berarti tanya. Nah, kalau kita mau cari volumenya ini berapa, ya, berarti tinggal ambil koefisien yang ditanya 1 per koefisien yang diketahui 2, ya, kali dengan volume yang diketahui, yaitu 100. Nah, setengah kali 100 kan gampang ya, yaitu 50 liter. Selesai untuk pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, kalau mau cari volume H2, caranya sama lagi. Berarti koefisien yang ditanya 3 per koefisien yang diketahui 2 kali volume yang diketahui 100. 3 per 2 kali 100 adalah 150 liter. Jadi pertanyaan nomor 20 sudah terjawab ya. Nomor 28. Asetilena C2H2 dapat dibuat dari metana CH4 melalui pembakaran tidak sempurna menurut persamaan reaksi berikut ya. Nah, jadi udah dikasih reaksinya tapi ingat reaksinya belum setara. Jadi kita harus setarakan dulu. Oke, nah kalau kita setarakan berarti pertama-tama ini koefisien 1 ya. Nah, taruh 2. Lalu kita urus yang H. Ini H kiri ada 8 biji. Yang kanan baru ada 2, maka di sini butuh 6 lagi. Maka di sini koefisien 3. Lalu kita urus yang O. Ini O-nya 3, maka di sini harus 3 per 2. Kita kali 2 ya. Nah, reaksinya menjadi 4CH4 plus 3O2. Nah, kali 2 menjadi 2C2 dan kali 2 menjadi 6H2O. Oke, nah reaksinya sudah setara nih. Nah, baru baca soal lagi. Berapa liter oksigen ya pada suhu dan tekanan yang sama? Ini kedepannya kita abaikan saja informasi ini ya, karena kalau ngomong tentang volume, kita menggunakan rumus ini. Berarti kan suhu dan tekanannya harus sama, sesuai dengan ketentuan dari hukum Gibbs. Nah, yang harus direaksikan dengan 100 liter metana, nah ini metananya, kita sudah tahu ini adalah 100 liter, kita sudah pakai info. Sehingga diperoleh asetilena, nah berarti ditanya berapa liter oksigen, berarti ini yang ditanya. Ditanya juga volume dari asetilenanya itu. Oke, nah kita gunakan ketentuan ini ya. Jadi, kalau kita mau cari yang O2, kita cari yang C2H2 dulu.
Berarti volume yang ditanya adalah koefisien yang ditanya, berarti saya salah terbalik, ini harusnya 2. Oke, 2 per 4. Nah, yang ditanya 2 per yang diketahui 4 koefisiennya kali volume yang diketahui 100 ya. 2 per 4 kali 100 adalah 50 liter. Berarti C2H2 volumenya 5 liter. Nah, untuk yang O2, nah, untuk yang O2 berarti yang ditanya koefisiennya per yang diketahui koefisiennya 4 kali volume yang diketahui yaitu 100. Oke, nah kalau ini kita kalikan, berarti pertanyaannya terjawab ya. Untuk O2 kita butuh 7 liter, sedangkan untuk asetilenanya dihasilkan. Saya salah taruh. Oke, nah demikianlah pembahasan soal-soal uji pemahaman diri sampai dengan nomor 28 ini ya. Jadi kita sudah membahas tentang hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Oke, nah ingat untuk selalu belajar dan banyak ulang, maka kalian pasti bisa. Silahkan di like video kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.